فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Saya berusaha untuk memperbaiki diri, walau masih jauh dari kata sempurna. Namun saya ingin mendapatkan jodoh melalui cara ta'aruf. Pertanyaan saya adalah, apakah layak untuk saya menempuh cara ini dengan kondisi saya yang masih dalam tahap memperbaiki diri dan jauh dari kata sempurna? Pertanyaan saya adalah, siapakah orang sempurna yang kau jadikan teladan sekarang ini? Di zamanmu ini, siapakah manusia sempurna itu? Kalau engkau bertemu, sembelih diriku. Kuserahkan kepadamu leherku untuk engkau sembelih. Untuk engkau penggal. Kalau engkau bertemu manusia sempurna. Sekarang ya, abad 2000, abad berapa nih? Abad 21. Engkau mau mencari manusia sempurna? Mau cari? Carilah. Bertemu, penggal leher ini. Maka semua kita adalah orang yang jauh dari kesempurnaan, saudaraku. Maka jangan terlalu mengkerdilkan diri. Akhirnya engkau membuat dirimu sedih sendiri. Penyebab sedihmu adalah dirimu sendiri. Berikhtiarlah. Jadi orang soleh itu tak sulit. Anak kasih antum rumus jadi orang soleh. Rumusnya cuma 2. Kalau antum melakukan 2 ini, antum jadi orang soleh. Nggak repot loh jadi orang soleh. Setan sekarang menanamkan dalam hati kita, jadi orang soleh itu susah. Jadi orang soleh itu banyak syarat. Jadi orang soleh itu banyak rintangan, banyak ini, sehingga malas jadi orang soleh. Siapa yang bilang sulit? Gampang jadi orang soleh, itu cuma 2 rumusnya. Mau saya kasih rumus? Tapi ngamalkan nggak? Rumusnya gampang. 1. Ketahui apa yang akan kau kerjakan itu boleh atau tak boleh. Itu rumus pertama. Engkau ingin mengerjakan ini, ketahui dulu ini boleh atau tidak. Secara agama diizinkan atau tidak. Secara syariat dihalalkan atau tidak. Itu dulu rumus pertama. Tak tahu tanya. Untuk sampai kepada titik tahu ini dibolehkan atau tidak dibolehkan. Gampang kok. Media komunikasi sekarang sudah terbuka luas. Anda bisa bertanya ke dunia ulama internasional. Tinggal ketik materi apa yang Anda inginkan. Ulama dunia berbicara. Dan sudah diterjemahkan. Tinggal Anda mau mencari atau tidak mau mencari. Beda orang yang tak tahu dengan orang yang tak mau tahu. Rumus pertama apa? Ketahuilah pekerjaan yang akan Anda kerjakan itu boleh atau tidak. Rumus kedua, kalau boleh kerjakan, kalau tidak hentikan. Sudah, itulah jadi syarat jadi orang soleh. Nggak ada syarat yang ketiga. Maka kalau engkau sudah pegang rumus ini, dan engkau katakan saya baru hijrah, langsung jadi orang soleh. Hari ini juga antum jadi orang soleh. Hari ini juga Anda adalah lelaki yang soleh. Anda adalah wanita yang solehah. Dan kalau Anda sudah soleh, yakinlah, Allah akan menjodohkan orang soleh dengan orang solehah. Allah akan menjodohkan wanita solehah dengan lelaki yang soleh. Maka jangan pergi pengajian lirik-lirik akhwat untuk cari pasangan. Insya Allah ketemu akhwat yang kerjaannya lirik-lirik ikhwan. Tapi lakukan ghaddul basar. Tundukkan pandanganmu. Baca Al-Quran dengan ikhlas. Tahajudlah di rumahmu. Insya Allah Allah datangkan wanita
yang selevel dengan imanmu, yang suka ghaddul basar, tak suka lirik-lirik ikhwan. Di lingkungan rumah saya, banyak yang belum mengikuti sunnah. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Anda adalah dirimu dimanapun engkau berada. Kalau engkau paham apa yang saya ucapkan, sudah dapat jawabannya. Anda adalah dirimu di lingkungan apapun engkau berada. Kalau engkau adalah emas, walau sedang berada di comberan. Tapi kalau Anda adalah plastik tak berguna, walaupun Anda sedang berada di pesawat ulang-alik, apa? Iya, ulang-alik, betul. Maka Anda adalah plastik yang tak berguna. Anda adalah dirimu, ada apa menyalahkan lingkungan? Anda adalah dirimu. Taat kepada Allah, tak tergantung lingkungan. Taat kepada Allah tergantung diri sendiri. Tahukah Anda bahwa Bilal bin Rabah berada di lingkungan yang lebih dahsyat daripada lingkungan antum sekarang? Tapi Bilal bin Rabah adalah emas. Lingkungannya yang parah tak membuat dia hancur. Bahkan lingkungan parahlah yang telah membuat emasnya semakin terbuka di mata dunia. Sampai sekarang, nama Bilal bin Rabah seolah-olah masih hidup di tengah-tengah kita. Dibicarakan seolah-olah dia ada di Jakarta. Saking harumnya nama Bilal bin Rabah. Karena apa? Karena dia hidup di lingkungan yang sangat tidak sapot akan ketaatannya. Dan saya yakin dan percaya lingkungan Bilal bin Rabah tak separah lingkungan dirimu yang engkau tanyakan kepada aku. Ada apa engkau tak kuat? Itulah dirimu, itulah Bilal bin Rabah. Kata Abdullah bin Mas'ud, la takun imma'ah. Jangan jadi manusia ikut-ikutan. Lingkungan saya rusak, saya rusak. Lingkungan saya baik, saya baik. Tapi katakan kepada manusia, kalian baik, aku baik. Kalian rusak, aku akan tetap baik. Maka jangan salahkan lingkungan. Salahkan diri yang masih ikut lingkungan. Hal yang paling gampang adalah kita yang salah, kesalahannya dilempar ke orang lain. Dan salah satu yang paling gampang dilempar adalah lingkungan, karena tak ada yang nuntut. Paham nggak? Salahkan lingkunganmu. Toh engkau yang akan bertanggung jawab atas dosa-dosamu, bukan lingkunganmu. Maka jangan apa ya? Bahasanya apa yang mau saya katakan? Jangan engkau menyatakan lemah dirimu disebabkan orang lain. Engkaulah yang lemah. Jangan katakan penyebabnya orang lain. Penyebabnya adalah dirimu. Toh orang lain berada dalam kehidupan yang jauh lebih parah dari dirimu. Dan mereka istiqomah. Lihat orang-orang yang hidup di negeri yang mayoritasnya kufar. Dan mayoritasnya tak tutup aurat. Yang mayoritasnya tak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Hidup mereka luar biasa di atas ketakwaan. Pergilah ke sana kalau tak percaya. Orang-orang yang tetap taat dan taat walau lingkungan mereka tidak sapot. Lebih parah daripada negeri kita. Ustadz,
Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia berpasang-pasangan? Lantas mengapa zaman sekarang manusia menyukai sesama jenis? Karena fitrahnya sudah rusak. Kalau yang rusak antum tanyakan kepadaku mengapa, aku menjawab rusak. Bukankah lampu itu untuk menerangi? Kenapa sekarang dia tak menerangi? Saya menjawab, sudah rusak. Bukankah mobil alat transportasi? Yes. Kenapa tak bisa bergerak? Saya menjawab, sudah rusak. Manusia diciptakan berpasang-pasangan? Yes. Kenapa menyukai lawan jenis? Karena sudah rusak. Jangan yang rusak engkau tanyakan mengapa. Yang rusak itu harus diperbaiki. Anda terjebak dalam informasi yang mengatakan itu lumrah, itu adalah fitrah, itu adalah ini, itu adalah ini. Manusia memiliki hak untuk mencintai siapapun yang akan dia cintai. Yang penting tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Asal sama suka, semua halal-halal saja. Engkau terlalu banyak membaca hal seperti itu. Sehingga pertanyaanmu, koyokie. Sesuatu yang rusak lalu ditanyakan, kenapa tidak seperti seharusnya? Ya rusak. Sebenarnya fitrah manusia tak beriman pun tak suka dengan hal yang seperti itu. Namun mereka sudah kadung punya kaedah hidup, asal engkau tak mengganggu orang lain, terserah. Itu yang mereka dukung dengan nama hak asasi manusia. Terlalu kuat memegang hak asasi manusia walau di jalan yang salah, itu yang membuat mereka memberikan ruang untuk mereka cinta sejenis walau salah dan mereka tidak setuju, namun selagi tidak mengganggu orang lain, ya silahkan saja. Sebenarnya itu bukan mereka setuju. Percaya atau tidak percaya silahkan lihat. Silahkan buktikan. Cari orang yang tidak beriman kepada Allah, lalu sentuh dia, bagaikan Anda menyentuh wanita kalau tidak ditinju oleh dia. Ya atau tidak? Pergi ke negeri yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, cari lelaki kekar, sentuh dia bagaikan Anda sentuh wanita. Kalau Anda tidak ditinju oleh dirinya, pertanda fitrahnya tidak terima, dia diperlakukan sebagai seorang wanita. Namun ada apa negaranya membela? Ada apa negaranya memberikan fasilitas? Ada apa negaranya? Karena kaedah negaranya sudah salah. Yang penting tak mengganggu orang lain silahkan. Yang penting ridho sama ridho. Bukankah itu kaedah mereka untuk berzina? Hal yang sama kaedah untuk mereka untuk apa yang Anda tanyakan. Bukankah menurutmu zina adalah rusak? Kenapa mereka diizinkan? Asal ridho sama ridho. Hal ini juga rusak. Kenapa diizinkan? Yang penting ridho sama ridho. Tak mengganggu orang lain. Itu aja kaedahnya sebenarnya. Bukan mereka setuju. Tapi itulah kaedah hidup mereka yang salah. Ini namanya bukan pertanyaan. Ini namanya surat. Bagaimana cara untuk menghilangkan rindu terhadap lawan jenis? Anda ingin menjadi manusia impoten? Allah telah menanamkan itu dalam dirimu. Maka salurkan di jalan yang Allah ridhoi. Bukan dihilangkan. Bukan dibunuh. Ada apa dengan dirimu? Mungkin engkau belum menikah mungkin. Lalu ada hasrat untuk
mencintai lawan jenis. Itu hal yang normal, segera menikah. Bukan bagaimana caranya supaya hilang hasrat untuk mengenal lawan jenis. Tidakkah Anda tahu bahwa hasrat untuk mengenal lawan jenis itu sudah Allah tumbuhkan untuk Allah memberikan kepadamu kebaikan dalam hidupmu. Dan itu tidak hanya engkau, seluruh hewan juga demikian. Fitrah yang Allah berikan kepada seluruh hewan, makhluk hidup untuk mencintai lawan jenisnya. Dan percaya tidak percaya, itu adalah kasih sayang Allah kepadamu. Bukan sesuatu yang harus engkau lawan untuk tidak ada, tapi salurkan sesuai dengan apa yang Allah izinkan. Ustadz, gaji saya belum banyak, cari akhwat yang mau suaminya gajinya belum banyak. Kan gampang. Anda tahu, di awal saya menikah, gaji saya hanya 650.000 sebulan. Hidup juga alhamdulillah sampai sekarang. Mungkin gaji Anda sekarang sudah 2.300.000, 2.500.000, 3 juta. Sudah sangat layak untuk mendapatkan pasangan. Cuman cari pasangan yang mau suaminya gajinya segitu. Tahukah Anda bahwa sahabat saking miskinnya ketika mencari mahar tak dapat harta. Nabi mengatakan pulang walau cari cincin dari besi. Berapalah harga cincin dari besi? Tahukah Anda bahwa sahabat Nabi SAW menikah, maharnya adalah sendal. Wa may yasta'fif yu'iffuhullah. Barang siapa yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga kehormatan dirinya. Wallahu a'lam. Kita cari yang sesuai dengan tema. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan cinta buta? Ini pertanyaan menarik, dengarkan. Siapa yang ngantuk-ngantuk ini, pertanyaan ini akan membuat antum segar kembali. Dengarkan baik-baik. Ustadz, bagaimana cara menghilangkan cinta buta? Karena saya telah terlanjur mencintai suami orang lain. Ampun, ampun. Makanya, jangan suka WA-WA-an. Jangan suka, apa namanya? Ada istilah dulu, saya lupa kok. Bukan. Lupa saya udah. TTM. Apa itu? Bukan. Teman-teman miss call. Jangan.
Jangan lakukan hubungan yang haram sehingga akhirnya, jangan lakukan komunikasi haram sehingga akhirnya engkau terjebak dalam sesuatu yang kau tanyakan kepada aku. Apa yang kau rasakan sekarang? Hasil dari WA haram. Komunikasi haram. Chattingan haram. Inilah dia korban-korban cinta. Karena cintanya diarahkan oleh setan kepada jalan yang salah. Manusia yang paling nikmat hidupnya, manusia yang tak pacaran. Putus-putuslah. Tak jadi, tak jadilah. Berarti bukan rezekiku, bukan jodohku, aku cari yang lain. Tapi kalau sudah terlanjur hubungan, cinta sudah mulai melekat, padahal belum ada resmi dari syariat, akhirnya engkau menangis. Menangis dan menangis ketika cinta itu tak berlanjut ke pelaminan. Apalagi kemudian dia mengirimkan surat undangan. Itu film itu. Tapi ternyata film yang dia hanyalah untuk tontonan sekarang telah dijadikan tuntunan. Dan betapa banyaknya manusia yang seperti itu sekarang. Menangis, menangis dan menangis karena diputus. Lalu berhubungan lagi, putus lagi, nangis lagi, berhubungan lagi, putus lagi, nangis lagi. Manusia yang bahagia, yang tak pernah menangis karena tak diputus. Kenapa? Tak salah menjalin hubungan. Apalagi zaman sekarang. Terlalu banyak lelaki-lelaki jahat. Semoga yang di majelis ini tak ada seorang pun di antara mereka. Yang dengan gampangnya, kalau sudah tak suka dengan perempuan, lu, gue, selesai. Terlalu gampang sekarang ini manusia-manusia menjahati wanita. Namun terlalu banyak wanita yang doyan dijahati. Tahukah Anda bahwa ilmu untuk menggoda dan membujuk hati wanita sekarang dipelajari 4 SKS? Agar dia menjadi lelaki yang mahir menggoda wanita, mahir mendudukkan hati wanita, mahir untuk ini, mahir untuk itu, menjadi lelaki yang puitis, menjadi lelaki yang penuh dengan pesona. Itu ada SKS-nya itu. Sistem kuliah semalam. Semua itu demi menciptakan wanita, apalagi wanita yang masih remaja, kemudian sibuk apa namanya itu? Sudah apa bahasanya? Sudah dipuji-puji. Wanita yang dipuji apa namanya itu? Wanita yang sudah melambung-lambung kena pujian, padahal pujian dari bandit berbaju, orang yang mencintai. Maka taubatlah kepada Allah. Dan sekarang kalau Anda masih di sini yang bertanya, katakan kepadanya, lu gue en. Demi Allah, karena Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk masuk surga Allah. Allah tak suka. Dan apa yang Allah tak suka itu yang Anda jalani. Wajar engkau menderita. Yang membuat engkau menderita adalah maksiat. Dan engkau menjalankan maksiat. Sekarang engkau menderita dan tanya kepada Ustaz, bagaimana caranya? Caranya, tinggalkan maksiat itu. Kembali kepada Allah. Tata lagi hati, merangkak lagi untuk jadi orang bahagia. Semoga engkau bisa dapatkan bahagia. Waktu kita sisa 9 menit. Ya Pak? Tadi dikatakan 12 kurang seperempat. Azan jam berapa? Iya, insya Allah waktu kita masih ada. Enggak, katanya tadi 12 kurang seperempat. Udah Pak, jangan. Nggak perlu, saya nggak betul lagi. Ini nggak perlu, karena ini aja belum kelar.
Ustadz, bagaimana cara kita memupuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Di tengah fitnah-fitnah yang ada di zaman ini. Kembali, pertanyaannya adalah, engkau merasa tak bisa menjadi orang yang cinta Allah dan Rasulnya disebabkan zaman. Salah, saudaraku. Zaman adalah zaman, engkau adalah engkau. Hidup di zamanmu ini, orang yang benar-benar cinta Allah dan cinta Rasul. Zamanmu sama, ada apa dia sukses dan ada gagal. Bahkan saya katakan, hidup di negeri yang lebih parah dari negerimu ini, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, ada apa dia sukses di zaman dan waktunya dan masyarakatnya yang jauh lebih parah daripada masyarakatmu. Sudah kita katakan tadi. Masalahnya bukan ada pada zamanmu. Naibu zamanana wal aibu fina. Kita merasa aib itu ada pada zaman kita, padahal aib itu ada pada diri kita sendiri. Kita merasa kelemahan itu ada pada zaman, padahal kelemahan itu ada pada diri kita sendiri. Jangan lakukan kesalahan dan lempar bola bahwa orang lainlah yang melakukan kesalahan itu. Siapapun yang ingin mendapatkan, mengasah cintanya untuk mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain, waktu 24 jam terbuka setiap hari. 7 hari dalam seminggu terbuka. Dan banyak cara untuk melakukan itu. Dan banyak aksi yang bisa Anda lakukan untuk membuktikan cintamu kepada Allah lebih daripada cintamu kepada selainnya. Cintamu kepada Rasulullah lebih daripada cintamu kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita bisa tulus mencintai pasangan kita yang tidak kita cintai? Namun saya nikah atas perjodohan orang tua. Karena kecintaan saya kepada orang tua, saya menyetujui pernikahan tersebut. Sadarkah engkau bahwa engkaulah orang yang telah mengamalkan perjodohan syariat? Kenapa dengan dirimu tak bangga? Engkaulah orang yang telah melakukan perjodohan syariat. Dari zaman Nabi sampai zaman kakek-kakek kita dan nenek kita, jodoh untuk wanita, orang tuanya yang nyarikan. Percaya tidak percaya, dari zaman Nabi tercinta sampai zaman kakek dan nenek kita, bahkan mungkin sampai zaman ayah dan ibu kita, jodoh untuk wanita, siapa yang nyarikan? Orang tuanya. Dan itu perjodohan yang sesuai syariat. Ayah dan ibu, terutama ayah, yang mencarikan lelaki yang cocok untuk dirimu. Oleh karena itu hadisnya adalah, wal bikru tusta'dhanu wa idhnuha sumatuha. Wanita yang masih gadis dimintai izin oleh walinya untuk dinikahkan dengan pria pilihan walinya. Wa idhnuha sumatuha. Kalau dia diam saja, itu tandanya dia setuju. Hadis ini ada di dalam bab-bab pernikahan. Yaitu orang tua mencarikan pasangan yang cocok untuk anaknya. Lalu kemudian mengatakan kepada anak gadisnya, wahai Maryam, putriku tercinta, aku menemukan untukmu seorang lelaki yang cocok untuk dirimu bernama Muhammad. Engkau tahu orangnya, si fulan, anak si fulan. Apakah engkau ridho kalau aku sebagai ayahmu menjodohkan engkau dengan dia dan menikahkan engkau kepada dirinya? Kalau si putri diam-diam tersipu, itu tanda dia setuju. Itu yang ada dalam syariat kita. Dan itu yang dilawan oleh orang-orang yang tidak ingin syariat ini terjadi. Dan media mereka kerahkan untuk membuat wanita sekarang menolak pola itu. Bukan untuk kebaikan dirimu, tapi untuk kehancuran dirimu.
Sadarkah Anda, wahai kaum wanita, bahwa orang tuamu lebih kenal siapa engkau dan paling tahu siapa lelaki yang paling cocok untuk dirimu, lebih daripada dirimu? Kita gas di bagian terakhir ini. Udah nggak ada lagi pertanyaan berikutnya. Wahai wanita, ayahmu lebih sayang kepadamu, lebih daripada engkau sayang kepada dirimu sendiri. Wahai wanita, engkau belum sadar siapa dirimu. Ayahmu sudah melihat gerak-gerikmu dan engkau belum tahu siapa dirimu. Dan orang lebih pandai menilai kita dibanding kita menilai kita. Bukan oleh karena itu wasit dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Seorang ayah yang rela menikahkan putrinya dengan seorang saudagar tua yang sudah renta demi hutang hanya ada dalam film, Pak. Dalam realita nyata tak bersumpah. Kalau ataupun ada, ini satu-satunya ayah yang durjana, mungkin 1 dalam 5 juta dan 10 juta. Jangan dijadikan kaedah besar bahwa setiap ayah yang menjodohkan anaknya karena alasan dunia dan anaknya jadi korban percintaan dan pernikahan. Salah, orang tuamu sedang mencarikan lelaki terbaik untuk dirimu. Mana ada orang tua mencampakkan gadisnya kepada jurang kehinaan seorang lelaki bejat. Dia akan mencarikan lelaki yang paling pandai membahagiakan putrinya, bisa mewakili dirinya apabila dirinya sudah tiada. Itulah orang tua. Kalau tidak percaya, kelak kamu akan jadi orang tua. Saya sekarang orang tua. Saya tidak akan rela memberikan putri saya kepada lelaki demi keuntungan duniawi. Itu hanya ada di film. Akhirnya engkau terbentuk oleh filmmu, terbentuk oleh bacaanmu, dan kemudian berkata kepada ayahmu yang mencarikan jodoh untukmu, ini bukan zaman Siti Nurbaya, saya cari sendiri. Di mana engkau carinya? Di mall. Selamat menderita. Nyari di masjid saja masih salah. Ngaji di kajian saja masih salah pilih. Apalagi engkau carinya di mall, di lantai disko, di tempat kongkow-kongkow. Apalagi di dunia maya. Di situ engkau mencarinya dan engkau seorang wanita yang gampang ditipu. Yang gampang dipuji untuk maksud dan tujuan yang tak baik. Wanita kalau sudah dipuji, melambung-melambung tak jelas. Dengan mudahnya dicekram oleh lelaki-lelaki yang ingin memanfaatkan kondisi kelemahan wanita kalau dipuji. Dan dengan kondisi itu engkau cari jodoh sendiri. Lalu pacaran. Beranggap dengan cara pacaran itulah cara terbaik mencari suami. Hampir rata-rata orang yang pacaran dan dengan hasil pacaran mereka menikah sekarang menyesal. Hampir rata-rata. Justru ayahmu yang mencarikan jodoh untukmu, dia tahu siapa lelaki yang bisa membahagiakan dirimu. Jangan terbalik. Ustadz, saya belum cinta. Sebentar. Lakukan karena Allah. Lakukan tugasmu dan lihat. Pilihan orang tuamu, insya Allah 95% takkan meleset. Karena dia lelaki. Dia tahu sifat lelaki. Dia pandai memilih lelaki. Tak sama dengan dirimu yang kau adalah wanita. Tak tahu laki-laki dan tak tahu sifat laki-laki. Orang tua, lelaki, sebentar saja lelaki di depan dia 1 jam, dia tahu ini lelaki baik atau lelaki bejat. Maka sudah benar itu. Lanjutkan. Insya Allah cinta kalian akan bersemi. Sampai di sini pertemuan kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk meletakkan cinta di tempatnya yang benar. Lalu kemudian berkorban untuk cinta yang benar. Tapi tidak meletakkan cinta di tempat yang salah.
lalu berkorban untuk cinta yang salah, akhirnya menjadi korban-korban cinta. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatukan kita di tempat di mana para orang yang cinta Allah dan Rasulnya bersatu, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.